Ya, assalamualaikum teman-teman. Kita di sini akan bahas lagi inovasi hipotenusa, yaitu inovasi yang bertujuan untuk memenangkan makro lawan gitu dengan mengerucut pada garis hipotenusa. Nah, kita akan lihat. Jadi di sini, di sini yang jadi hyper adalah Hero Gushen sama Argus. Karena Hero Gushen ini ya bukan hero area of attack ya, AOE, jadi agak sulit ya, harus benar-benar hati-hati metodenya. Kita percepat. Kemungkinan besar itu kita akan mengalami kekalahan point kill dan sebagainya ya, tapi dari segi turret dan makro kita bisa unggul gitu. Kenapa? Karena Gusion ini hero hyper yang nggak bisa tadi area of attack tadi, jadi makanya dia hero hyper yang usul untuk team fight, cuman kurang begitu ini ya, untuk mendapatkan point kill kita akan tertinggal gitu. Kan hero Thor yang satu lagi kita pakai Argus yang bisa untuk mengepus turret. Miss saja. Jangan lupa kalau untuk penggunaan dual hyper ini kita harus hero hyper satu sebelah kanan, hyper yang satunya lagi sebelah kiri, jadi tidak boleh berbarengan. Poin killnya kita di sini kalah ya. Dan ini mungkin bisa jadi nggak akan pernah bisa ini untuk poin kill, karena tadi hero core yang satu lagi itu tidak area of attack. Itu keuntungannya dual hyper, itu kita bisa kontes turtle secara semena-mena gitu. Peluang dapat turtle-nya kontes turtle lebih besar gitu, karena kita punya dua red gitu. Nah, di sini kita mulai menguasai map, sekalipun poin kill kalah, gold juga nggak terlalu kalah ya. Ini musuh akan kebingungan karena mereka melihat ada dual hyper, mereka takut buffnya dicuri juga. Nah, inilah memecah konsentrasi mereka di sini. Makanya teknik ini sangat dianjurkan untuk RRQ dan Onyx untuk mengalahkan lawan-lawan lain di M4, terutama Blacklist. Kita tengah itu harus fokus mengerucut ke hipotenusa atau ke garis tengah, yaitu garis yang menghubungkan dua base dengan jarak yang terdekat. Kita fokus ke poinnya nggak masalah. God malah unggul ya, tidak unpredictable ya. Mestinya God itu lebih rendah. Ya inilah keuntungannya juga mungkin, karena kita ya itu tadi satu sebelah kanan, satu lagi sebelah kiri, jadi junglernya lebih terkuasai. Kita kejar-kejar ini, kejar-kejar, ayo. Kita bingung ini, core-nya ada dua, jadi mereka tidak tahu prioritas yang mana, sementara core yang satu lagi ini bisa untuk nge-push gitu, jadi mereka terpecah konsentrasi.
untuk kontes slot dan kontes starter dan peluang lebih unggul karena kita mempunyai 2 retribution. Apa-apa yang penting tengah hancur, nggak bagaimana caranya menyentuh base, itu aja. Bagaimana pembahasan sebelumnya. Sini kita akan lihat dengan dual hyper juga, yang satu bisa untuk fight, ini untuk slot, multifungsi ya dual hyper ini. Jangan perlu sebagai catatan utama, jangan sekali-kali menggunakan metode dual hyper salah satu hero nya bukan hero yang bisa mempush turret ya, itu mempush turret. Jadi harus ada hero satu yang bisa mempush turret. Ya di sini dia sudah mulai tersentuh ya. Gimana caranya, tinggal kita langsung eksekusi end. Nah, ini di sini kita strategi dulu. Kalau di sini bisa kita kontes. Iya. Cuman kan mereka jadi terpecah jadi 2 pikiran karena ada 2 hal, dual hyper kan. Ujung-ujungnya point kill mulai tersusul gitu kan. Dan ini sebenarnya bisa langsung di end ya. Bisa ini bisa di end. Nah, kan. Nah, seperti itu. Jadi Gashen sama Argus menjadi core. Nah, coba kita akan lihat di sini kalau misalnya Gashen tidak jadi core ya. Ini nih, akibatnya seperti ini. Di sini Gashen malah tidak menjadi core gitu. Awalnya kita menang jumlah dari segi turret, makro tapi ujung-ujungnya malah tercomeback gitu. Karena hero core musuh itu Link yang mobilitasnya tinggi. Jadi malah bisa membalikkan keadaan musuhnya gitu. Ya itulah. Karena kita tidak menggunakan dual hyper. Nah, itu. Percepat. Malah dari segi gold juga kalah. Itulah fungsinya dual hyper, justru malah gua bisa unggul. Jalan point kill malah semakin jauh goalnya itu. Makanya dual hyper di sini emang bakal ada. Kita tidak bisa ngekontes secara semena-mena juga kan kalau tidak dual hyper.
tetap gold kita masih tertinggal jauh. Ya itulah, malah lebih bagus menggunakan dual hyper itu seperti ini gitu. Apalagi Gashen, hero Gashen itu yang mestinya jadi core juga gitu, hero yang area of attack gitu. Di situ ada pengaruhnya mungkin ya secara analisis. Atau mungkin juga karena hero musuh itu core-nya Blink yang mobilitasnya tinggi, bisa farming lebih cepat gitu. Dan memang kita dari segi gold lane kita kalah hero nya gitu. Hero kita kalah. Sehingga gold kita juga nggak jauh. Itu juga salah satu penyebabnya. Cuman kita tengah di sini udah. Di segi turret kita unggul, di point kill dan gold kita kalah. Ini tim musuh ini kompak sebenarnya, solid banget gitu. Nggak bisa mengkontes slot karena kita hanya punya satu hyper. Kalau satu mati ya udah. Push pun nggak ada gitu. Bisa jadi akan terjadi pembalikan keadaan, di belah turret awalnya muncul malah jadi balikan keadaan saat banyak tim fight gitu kan. Di sini unggul. Tapi dari segi point kill dan gold masih belum unggul gitu. Double hyper dibandingkan hyper cuma satu gitu. Marksmannya di sini kita kalah jauh ya skillnya dengan marksman dari musuh. Inilah memang salah satu tombak juga. Kalau marksmannya mekaniknya jelek ya kita kemungkinan besar akan kalah setiap doang. Marksmannya mati dulu, mekaniknya kalah dengan marksman musuh, penyebab kekalahan sehingga terjadi pembalikan keadaan itu di situ. Ini diserang dari segala penjuru ya. Sebenarnya bisa end kalau musuhnya kompak banget. Belum end. Akibatnya tidak menggunakan dual hyper, jadi musuh terkonsentrasi pada hyper satu aja. Fokus jadinya. Padahal jika menggunakan double hyper sebagaimana inovasi dual core gitu, itu akan terpecah konsentrasi.
bos tengahnya juga. Nah, kita tinggal mengandalkan tim fight aja ini. Lawan. Nah, ini udah dapat lot cuman nggak sempat mundur, jadi lotnya kemungkinan sia-sia. Apalagi di kampus udah dia ya, inilah kelemahannya tidak menggunakan dual hyper. Ya demikian.